Halo Sagittarius, bagaimana kabar kamu hari ini Sagittarius? Saya harap kamu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berkelimpahan ya, amin. Hari ini kita kembali general reading lagi untuk kamu para Sagittarius di sana. Kali ini judul di video kita, tak butuh waktu lama, semesta membalikkan keadaanmu. Semua akan menjadi lebih baik dan menjadi luar biasa. Oke, selalu saya ingatkan kalau ini pembacaannya secara umum ya teman-teman. Energinya di sini untuk banyak orang. Jadi tidak bisa 100% relate atau resonate dengan kehidupan kamu. Ambil saja yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak. Dan kalau dirasa video ini sama sekali tidak relate atau tidak resonate dengan kehidupan kamu, anggap video ini sebagai sebuah hiburan ya, motivasi dan juga booster energi positif untuk kehidupan kamu. Serta jangan lupa klaim juga semua energi-energi baiknya, mainkan energi-energi positifnya untuk kehidupan kamu. Karena saya yakin dan percaya tidak ada yang namanya kebetulan, dan di saat kalian mengklik video ini itu artinya pesan-pesan yang terbacakan di video ini memang benar-benar untuk kalian ya, teman-teman yang berzodiak Sagittarius. Oke Sagittarius, seperti apakah pembacaan energi kamu? Kita akan bacakan energinya di sini satu persatu. Oleh karena itu fokus ya, dan tonton terus video ini sampai selesai agar pesan-pesan yang terbacakan di video ini nantinya benar-benar bisa kalian pahami. Oke ya, di sini ada Seven of Cups, Four of Wands, Ace of Swords ya. Sedangkan kartu berikutnya ada Ace of Cups, ada Ace of Pentacle, ada Queen of Pentacle. Oke, di bottom of the deck-nya di sini ada kartu The Hermit. Oke ya teman-teman, kita langsung masuk aja pembacaan energi untuk kalian teman-teman yang berzodiak Sagittarius. Kita mulai dari kartu The Hermit ya. Kartu The Hermit ini ya teman-teman Sagittarius, ini kartu energi yang menunjukkan bahwa kamu sedang kayak di fase healing kamu sendiri. Ya, kamu banyak belajar, mencari sesuatu di dalam diri kamu, terutama ini kayak belajar menemukan kesadaran. Ya, entah kenapa saya merasa dari energi The Hermit ini kamu lebih banyak memilih untuk diam, ya, tidak mempublikasikan apa-apa, tidak memilih untuk kayak tidak ingin orang-orang menyoroti kehidupan pribadi kamu lebih banyak fokus sama diri sendiri, lebih banyak diam gitu, diam dalam artian karena kamu lagi dalam proses menemukan kesadaran ya, lagi banyak belajar, lagi banyak apa namanya berbenah diri ya. Ini yang saya lihat dari energi The Hermit kamu ini ya. Mungkin ada yang suka kebangun juga ya, yang saya lihat beberapa dari kamu kayak ada yang kebangun di jam-jam tertentu ya, dan waktunya itu pas selalu sama gitu ya, walaupun beda, nggak jauh-jauh banget bedanya di sini ya. Terbangun, kamu pun juga bingung kenapa suka kebangun entah tengah malam, entah subuh gitu ya. Itu jiwa kamu seperti memberi sinyal ya. Itu biasanya jiwa-jiwa tuas biasanya seperti itu ya. Jiwa kamu memberi sinyal bahwa kamu sedang berada di kondisi terbangun secara spiritualitas ya, dan di dalam kondisi ini adalah dimana akhirnya kamu menemukan jati diri kamu atau kesadaran kamu di dalam diri ya. Saya melihat ya dari energi ini teman-teman ya, di sini ada kartu apa namanya Ace of Swords ya. Kenapa kamu memilih mundur, diam gitu, tidak menceritakan apapun tentang diri kamu, entah ke sosmed atau ke siapapun? Karena kamu sibuk dengan urusan dan pikiran kamu ya. Kamu lagi kayak mencari solusi atau menemukan jalan keluar dari setiap persoalan kamu. Ini yang saya lihat ya. Apa yang ada di sisi kepala kamu itu memang kayak sulit diurai gitu ya, entah masalah atau persoalan gitu ya. Belum lagi ada beberapa dari kamu di sini Sagittarius ini yang inner child-nya terluka banget ya, entah di masa lalu kamu mengalami ketidakberuntungan di dalam kehidupan keluarga, entah pertemanan ya, di masa kecilnya di sini
itu energinya masih ketempelan, sehingga ketika kamu tampil, sehingga kamu berada di lingkungan publik, itu kayak kamu mendapatkan hal yang sama seperti apa yang kamu dapatkan waktu di masa kecil. Ya, mungkin tidak seperti tidak dihargai atau tidak dikasih ruang. Ya, ada yang ngerasa insecure juga mungkin. Ya, kamu di sini mungkin saya ngelihat juga ada yang overthinking ya, ada yang kepikiran, ada perasaan yang tiba-tiba cemas. Karena apa? Karena ini bawaan dari energi atau trauma dari masa lalu kamu ya, juga di sini. Ya, mungkin begini ya, kayak kamu ngelakuin sesuatu atau ingin sesuatu ini tidak pernah didukung, malah disangka jangan ini nanti gini gitu. Jadi kayak mendem terus gitu, sehingga pas dewasa begitu ingin mengeluarkan itu jadi ragu gitu, nanggung pas keluarnya. Ya, cuman di sini memang saya ngelihat ya, banyak hal-hal yang kamu bingungkan, yang kamu pikirkan. Ini tidak hanya masalah trauma masa lalu atau masa kecilnya kamu, ini ada hubungannya dengan kayak kehidupan rumah tangga, percintaan kamu gitu. Mungkin ada yang tidak semulus orang lain gitu di sini. Atau memikirkan anak juga. Ya, memikirkan pasangan yang tidak sejalan dengan diri kamu gitu. Ya, ini yang saya lihat. Cuman di balik ini semua, apa yang sedang menggerogoti pikiran kamu itu hanya ilusi atau bayang-bayang yang dibentuk oleh perasaan yang belum selesai dari dirimu di masa lalu. Ya, perasaan apa yang ini tadi yang saya bilang. Ada inner child-nya kamu di sini ya, yang belum sembuh gitu. Coba kamu gali lagi. Pasti kamu kayak punya sesuatu di masa lalu atau di masa kecil kamu yang gak enak banget, itu yang ke bawah sampai sekarang. Ya, jadi saya ngelihat ya, kamu punya banyak harapan, kamu punya banyak keinginan di sini. Ya, kamu itu tipikal orang yang punya pendirian yang tepat atau pendirian yang kuat. Nah, begitu kamu membangun pondasi di dalam diri, begitu juga seperti kayak keadaan itu merobohkan pondasi di dalam diri kamu gitu ya. Ini yang kadang-kadang ya, kamu yang kayak isi kepala kamu itu penuh aja kayak mikirin masalah itu ya. Cuman di balik ini semua teman-teman, saya ngelihat di sini itu adalah, ini adalah proses belajar dari jiwa kamu ya, proses belajar dari mana kamu memahami dan dari mana kedatangnya pikiran itu ya. Ini salah satunya gitu, ada luka batin yang belum sembuh, itu salah satunya di sini ya. Jadi benahi itu memaafkan ya, dan belajar memaafkan diri di sini itu sangat penting ya, kalau saya lihat teman-teman. Jadi di balik ini semua saya melihat keadaannya yang akan berubah itu adalah dari Four of Wands ini juga ya. Saya melihat kayak apa yang kamu lalui selama ini itu membentuk diri kamu menjadi pribadi yang baru ya, menjadi pribadi yang baru, sesuatu yang baru ya. Ini seperti rencana semesta ingin merubah atau membentuk hidup kamu yang jauh lebih kokoh ya. Jadi apa yang nge-trigger kamu selama ini itu kayak diberi pesan, ini loh, ini pelajaran jiwa kamu, ini PR kamu. Kita nggak tahu PR kita mungkin dari kehidupan kita di masa lampau gitu ya. Ini PR yang harus kamu selesaikan gitu. Tetapi tidak usah khawatir, aku sedang membersihkanmu. Nah, itu yang saya lihat dari energi Seven of Cups ya. Ini saya melihat akan banyak pilihan untuk diri kamu ya, atau dari sesuatu yang diberikan oleh semesta ya. Memilih overthinking, bersedih, galau, atau memilih untuk berbahagia, itu semuanya bisa kok. Nah, kalau kamu memilih bahagia, maka akan ada kesuksesan untuk diri kamu di sini. Dan caranya memilih bahagia mulai sekarang itu belajar mulai untuk merilis atau melepaskan ya, seperti tadi yang saya bilang, mulai belajar untuk memaafkan kalau ada hal-hal yang mengganjal di kepala kamu, di hati kamu, yang bikin kamu nggak sreg, yang bikin kamu nggak tenang, yang bikin kamu mungkin overthinking, sedih atau amarah yang masih terpendam di dalam diri, itu coba kamu lepas. Karena di sini bukan hanya tentang tawaran ya, tetapi ini adalah sesuatu yang yang sebenarnya dari mimpi kamu di masa kecil pun ingin diwujudkan oleh semesta di diri kamu atau di hidup kamu. Jadi di sini adalah momen dimana yang pada akhirnya kamu akan benar-benar merayakan apa yang Tuhan berikan di hidup kamu ya.
yang ternyata hidup kamu itu luar biasa banget untuk sampai di titik ini. Ya, perjuangannya tidak mudah, dan apa yang akan Tuhan berikan itu juga akan adalah menjadi sesuatu hal yang luar biasa untuk diri kamu. Ya, entah kebahagiaan kamu, kesuksesan kamu, dan mimpi-mimpi atau keinginan-keinginan yang akhirnya dipenuhi semesta di diri kamu atau di hidup kamu. Ya, jadi proses mencari kamu di sini, ya, ini akan berlanjut kemana yang akhirnya kamu akan menemukan kesadaran di dalam diri. Ya, dimana akhirnya kamu merasa bahwa oke, aku bisa menciptakan bahagia di dalam diriku sendiri, menciptakan cinta untuk diriku sendiri tanpa menunggu orang lain, tanpa menunggu situasi. Ya, karena segala sesuatu dimulai dari diriku. Nah, ini yang saya lihat. Ya, dari Ace of Cup di sini. Ya, nah, ini energi merilisnya cukup besar. Ya, ini adalah keadaan dimana kamu berusaha untuk kayak mengikhlaskan semua atau sesuatu di dalam hidup kamu, di dalam kondisi ini yang emang cukup berat untuk kamu ikhlaskan. Entah ini ada hubungan dari sisi asmara, percintaan, hubungan pernikahan, atau ini hal-hal yang lain gitu ya. Artinya kamu kayak di sini adalah mencoba untuk merelakan segala sesuatu yang tidak enak di hidup kamu, mengikhlaskan itu terjadi. Ya, mencoba untuk berdamai walaupun rasanya itu kayak pahit banget gitu. Cuman ini kenyataannya. Siapa yang bisa merubah kenyataan itu selain Tuhan gitu. Itu aja simpelnya pelajaran kamu di sini. Ya, walaupun berat, saya ngelihat kamu bisa kok. Ya, dan dibalik ini semua, apa sih yang semesta berikan? Ya, perlahan-lahan begini. Ya, ada sesuatu yang tidak enak di diri kita, ada sesuatu yang tidak baik di diri kita. Ya, kadang-kadang mungkin Tuhan itu, misalnya kita nggak beruntung dicinta, misalnya, ya, Tuhan mungkin tidak langsung mengganti dengan percintaan yang baru atau apapun itu. Ya, bisa. Kayak di sini yang diperbaiki itu justru kayak dari sisi rezeki kamu. Nah, ini yang saya lihat. Supaya apa? Supaya kamu belajar sebenarnya. Ya. Nah, ini yang saya lihat di sini. Setelah kamu berhasil merilis ini, tak tahu kenapa rezeki kamu itu jadi bagus, ya. Kerjaan, usaha, karir itu malah jadi bagus. Ya, rezeki datang tidak terduga, malahan ada rezeki nomplok yang saya lihat di sini. Ya, dan cengkeraman kamu di dalam realitas dunia materi kamu ini, saya melihat itu semakin kuat. Nah, ini juga searah dengan dimana kayak kamu ini kan melepas ya, belajar untuk ikhlas, belajar untuk berdamai, berusaha untuk menenangkan pikiran. Jadi fokusnya selain berbenah diri di sini, fokus sama kerjaan di sini. Saya ngelihat ada yang fokus sama kerjaan gitu ya, ada yang fokus cari duit aja atau fokus kerja aja gitu, yang dimana akhirnya ketika kamu fokus di sana, mengelola ini dengan baik gitu, keuangan yang datang pun kayak tanpa disadari itu semakin membaik, semakin membaik. Ya, rezeki itu datang dari arah yang tidak pernah diduga di sini. Ya, kayak ada aja ide-ide yang datang di kepala buat menambah pundi-pundi penghasilan gitu. Ada aja ide yang masuk. Itu yang saya lihat di sini. Jadi dari energi Queen of Pentacle ini biasanya tentang kenyamanan. Nah, ini yang saya bilang, semesta itu mungkin nggak langsung menggantinya dengan apa yang hilang dari diri kamu gitu. Mungkin digantinya dengan rezeki kamu supaya kamu bisa belajar gitu. Ya, Tuhan itu pengen ngelihat kita bersyukur nggak sih kalau dikasih ini gitu. Nggak langsung biasanya hilang A langsung diganti A gitu. Nah, Tuhan itu pengen ngelihat kamu itu bersyukur nggak sih gitu. Kalau kamu masih bisa bersyukur dengan hal itu, berarti ya oke gitu. Kayak orang ujian kamu lulus di situ, kamu lulus ibaratnya. Ya, ini juga tentang manifestasi. Nah, ini tentang manifestasi. Jadi Sagittarius, yang saya lihat di sini adalah ya dari kartu Lenormand ini, hal tak terduga juga di sini ya, kehidupan kamu yang menjadi lebih baik. Ya, dengan cerita kehidupan yang kamu lalui membawa kamu sampai di detik ini, tanpa kamu sadari manifestasi kamu satu persatu itu terwujud. Ya, dan dari energi manifestasi ini saya melihatnya gini, ya, dalam situasi ini sebenarnya semesta itu sedang sedang kayak mengerjakan sesuatu untuk diri kamu di sini.
ya, semisal keajaiban di hidup kamu gitu, walaupun challenge yang nggak enak, tantangannya nggak enak, tetapi ketika ini begitu Tuhan ingin memberikan ini di diri kamu, kamu akan melihat apa yang terjadi di diri kamu selama ini di sini itu ternyata tidak ada apa-apanya. Maka penting bagi kita untuk tetap bersyukur dan bisa berdamai dengan kehidupan yang kita miliki. Ya, ketika Tuhan ingin menggantinya, Tuhan akan menggantikan dengan sesuatu yang bahkan jauh lebih baik dari apa yang kita ekspektasikan. Nah, itu yang saya lihat di sini. Oke. Selanjutnya, kepekaan atau kemampuan untuk hal-hal kayak sisi empati atau psikis atau kemampuan psikis itu kayak melekat di dalam diri kamu di sini. Ya, kemampuan psikis bisa memahami keadaan orang lain, mulai peka gitu sama diri sendiri, itu pun sudah mulai peka yang saya lihat di sini. Jadi kadang-kadang ya, kita itu banyak belajar dari luar tetapi lupa belajar dari dalam. Ya, dan dari sini saya mau bilang ya, kita apapun keadaan kita itu bisa ya menjadi penyembuh untuk diri kita sendiri. Ya, kamu itu dilimpahi dengan kasih sayang dan berikan kasih sayang itu terhadap dunia, berikan cinta terhadap dunia, itu akan membalik ke diri kamu. Kenapa saya bilang tadi saya bilang kita bisa menjadi psikologis untuk diri kita? Sejatinya spiritual itu mengajarkan kita memulihkan keadaan kita sendiri kan, disadari atau tidak disadari. Nah itu ya, nah kalian misalnya minta personal reading misalnya, itu bukan saya yang nyembuhin, enggak. Itu biasanya kalau orang personal reading sama saya, yaitu saya selalu selalu ngatain kepada mereka atau nyampaikan kepada mereka untuk mereka bisa membuka kekuatan di diri mereka. Saya itu mau bilang kamu itu hebat loh, ya, maka jangan tutup diri kamu. Nah itu sama kayak kamu di sini Sagittarius. Ya, dan di sini juga segala yang terjadi di dalam hidup kamu itu kayak membuka mata kamu lebar-lebar atas kesadaran yang mau masuk di dalam diri. Ya, terutama sisi empati pun semakin kuat di sini saya lihat. Oke, Sagittarius, segini dulu yang bisa saya bacakan ya, mudah-mudahan bermanfaat atau resonan untuk kalian semua. Lebih dan kurang di sini saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.